Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial eh, cara membuat database penjualan di Microsoft Access. Nah, jadi pertama kali itu kalian harus buka dulu ya namanya Access ya. Oke, kita buka. Kemudian kita akan buat data baru ya. Jadi kita pilih yang new, blank database. Kemudian kita pilih aja file name-nya misalnya kayak database penjualan item barang. Nah, kita create. Nah, kemudian kan di sini ada tabel nih. Nah, karena kita dalam database penjualan saya nih nanti ada user, transaksi, kemudian ada detail transaksi, kemudian ada lagi jenis user dan barangnya itu sendiri yaitu itemnya. Nah, kemudian kita pilih JSON view dan tabel name ini kita buat aja namanya tabel name user. Nah, kemudian seperti biasa ini ada primer key-nya. Nah, di primer kita buat aja misalnya kayak ID user sebagai primer key-nya. Tipe datanya itu kita pilih yang number aja ya. Nah, kemudian di sini ada username. Ini nama user ya. Kalau username ini kita pilih yang short text. Kemudian ada jenis user, jenis user. Jenis user. Nah, jenis usernya apa? Misalnya kayak user biasa dan user premium, jadi mereka tuh diberikan keuntungan yang beda gitu kan, jadi menarik gitu bagi mereka. Oke. Nah, nantinya saya akan membuat tabel satu lagi yaitu tabel jenis user itu. Jadi di file name yang di tabel user ini kita jangan buat jenis user, tapi kita tulis saja kayak ID jenis user gitu. Nah, tipe datanya jangan short text, kita buat aja number. Kemudian setelah itu kita Ctrl S untuk save-nya, dan kemudian kita create lagi tabel baru yaitu tabel jenis user tadi, jenis user. Nah, di sini ID-nya yang di primary key ini dan di origin key di user ini mereka tipe datanya tuh harus sama. Jadi misalnya kayak di sini ID jenis user, tipe datanya itu harus juga number karena sama dengan di tabel user tadi. Kemudian ada jenis usernya misalnya kayak biasa dan premium gitu ya. Nah, udah cukup dua ini aja sepertinya. Kemudian kita Ctrl S dan kita create lagi tabel yaitu tabel barang atau item, tabel item ya. Nah, di tabel item nih ada yang namanya ID item sebagai primer key. Kita pilih yang tipe data number, kemudian nama item misalnya kayak diamond atau apa gitu ya. Kemudian kita pilih for text. Nah, kemudian kita buat aja kayak stok, misalnya kayak stoknya ada 100 gitu atau 1000 gitu kan. Tipe datanya number. Oke, sepertinya udah cukup ini aja. Kemudian kita Ctrl S. Kita buat lagi create tabel baru lagi. Nah, ini tabel transaksi ya. Nah, di tabel transaksi ini kita bakal membuat yang namanya ID transaksi. Tipe datanya number aja. Kemudian setelah ID transaksi itu, di transaksi itu pasti bakal ada yang namanya pembelinya kan, misalnya kayak user ini yang beli barang ini nantinya. Jadi kita buat di sini ID user. Kemudian kita buat di sini tanggalnya ya, misalnya kayak
tanggal berapa user itu membeli gitu kan. Nah, kalau tanggal ini udah ada tipe datanya, yaitu date di sini ya, date atau time gitu. Kalian tinggal pilih aja. Kemudian ya udah kita save aja, Ctrl S. Kemudian kita create lagi tabel baru, yaitu tabel transaksi, penjelasan transaksi ya. Transaksi. Nah, maksud tabel penjelasan transaksi itu misalnya kayak tadi kan udah ada di transaksi, di tabel transaksi itu udah ada nama pembelinya, tapi nama barangnya itu nggak ada, jadi kita nggak tahu apa barang yang dia beli kan. Nah, untuk itulah kita gunanya ada namanya tabel transaksi ini. Di tabel penjelasan transaksi ini merupakan tabel turunan ya, tabel turunan dari tabel transaksi tadi. Nah, di sini kita masukin saja, kita desain view dulu ya. Kita desain view, kemudian kita buat saja misalnya kayak ID transaksi sebagai origin key-nya ya. Dia bukan sebagai primer key, tapi origin key. Kemudian datanya tuh harus sama, yaitu number. Kemudian di sini ada ID item. Kemudian ID item tuh number, kemudian ada jumlahnya, misalnya kayak berapa jumlah yang dia beli gitu kan, number juga. Nah, kemudian kita Ctrl S. Kemudian kita akan melakukan yaitu pengisian tabel ya. Jadi misalnya kayak di ID jenis usernya, kita kayak yang pertama itu kan ID-nya misalnya kayak jenis usernya biasa gitu kan. Nah, kemudian kalau yang kedua tuh jenis usernya tuh premium ya. Oke, nah kemudian kita ke tabel user. Nah, kita pilih aja ID usernya 1, nama usernya itu Franco, dan kemudian dia tuh ID jenisnya itu 1 ya, tadi yang biasa kalau 1 ya. Nah, kemudian ID user yang kedua itu kita masuk aja 2, namanya itu misalnya kayak Abahan. Nah, ID jenisnya itu 2 premium, oke. Nah, kemudian sudah kita ke tabel item lagi. Misalnya item pertama, ID itemnya 1, nama itemnya itu kayak diamond. Kemudian stoknya itu ada 100. Kemudian ID item kedua tuh misalnya skin ya, skin. Stoknya itu juga sama 100. Kemudian kita ke tabel transaksi. Jadi misalnya kayak ID transaksi yang pertama itu kayak Franco ya, ID user 1 Franco membeli pada tanggal 9 April 2020 ya. Nah, kemudian ada ID transaksi yang kedua, ID usernya 2, tanggalnya juga sama aja gitu, sama aja. Kemudian penjelasan transaksi yang tadi ID transaksi yang pertama itu dia tuh kan membeli diamond lock, beli diamond, yaitu ID diamond tadi kan 1, dia beli jumlahnya kayak 10 gitu. Nah, kemudian ID transaksi yang kedua itu ID itemnya misalnya kayak skin tadi ya, skin kan ID itemnya 2, kemudian jumlahnya juga 5 misalnya. Nah, oke, sudah. Oke, kali ini kita akan membuat tabel relasinya ya. Kita pilih ini, tadi kan di create nih, kita pilih database tool, kemudian kita pilih relationship. Nah, kemudian kita add table, ini kita pilih yang ini ya, pilih ke-5 ya, user, jenis user, item, jelasan transaksi, dan transaksi, bos. Nah, kemudian nih kita buat relasinya ya. ID user tuh ID jenis user relasi dengan ID user di sini. Kita create. Nah, dan kita bagi tampilannya seperti biar rapi gitu ya. Nah, kemudian ID user di sini menjadi primary key berrelasi dengan foreign key di tabel transaksi. Kemudian kita create.
Nah, ini sepertinya tipe datanya tadi saya ada yang salah gitu. Jadi beda. Tipe data di ID user ini dengan di tabel transaksi itu jenisnya salah. Nah, kita cek dulu ya gimana ya salahnya. Kita di destination view user. Nah, ID user di sini saya buat number ya. Nah, kemudian di transaksi ini kita cek saya buat apa? ID user di sini saya buat short text. Nah, itu salahnya. Jadi kalian itu harus sangat teliti misalnya agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini ya. Kita ubah menjadi number. Oke. Nah, kali ini sudah bisa. Kita sudah bisa, kita kontrol S, kita close ini ya. Kita close fotonya. Nah, kemudian kita tes lagi ya. Nah, bisa kan? Oke, nah kemudian ID transaksi ini menjadi foreign key di sini. Oke. Nah, kita rapikan sedikit ya. Oke, kelihatannya sudah jadi relationship-nya di database penjualan item barang ini. Nah, kemudian kita akan membuat query-nya, query sederhana saja, yaitu di create ini, kita pilih query wizard. Nah, kemudian kita pilih simple query wizard dan kita oke. Nah, jadi saya akan nampil itu kayak ada nama, habis itu ada jenis usernya, habis itu ada transaksi apa, ID transaksi apa gitu kan, apa yang dia beli, jumlahnya juga berapa gitu. Jadi di tabel user dulu kita pilih tabel user. Nah, kita buat aja nama usernya. Nah, kemudian di tabel jenis user tuh kita masuki jenis usernya. Kemudian di tabel transaksi itu kita masukilah ID transaksinya ya sama tanggal gitu. Nah, kemudian ada di tabel penjelasan transaksi kita masuki jumlahnya berapa, jumlah yang itu. Nah, kemudian jumlah yang dibeli ya maksudnya. Nah, kemudian di tabel item tuh item apa sih yang dia beli gitu kan. Nah, kemudian kita next lagi, kita langsung finish saja. Nah, ini nampak kan, jadi Franco jenis usernya biasa tuh, ID transaksinya 1 pada tanggal 9 bulan 4 2020 itu membeli 10 barangnya itu diamond. Nah, kemudian Abahan di sini sebagai user yang premium dengan ID transaksi 2 pada tanggal 9 bulan 4 2020 dia membeli skin dengan jumlahnya 5. Oke. Itu saja video dari saya. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf, karena manusia itu selalu belajar untuk mencapai tujuannya. Nah, itu saja yang dapat saya berikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya agar banyak yang juga bisa mendapatkan ilmu dari sini ya. Terima kasih.